adik-adik bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa baik ya, karena Tuhan selalu menyertai kita, selalu menjaga kita setiap harinya. Nah sekarang kembali lagi kita memuji Tuhan lewat ibadah kita pada hari ini. Semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, semuanya berdiri. Dengan semangat, kita memuji Tuhan dengan lagu Ku Mau Memuji Tuhan. Sukacita hatiku selalu memuji Tuhan, bertambah-tambah dalam kasih Yesusku. Haleluya, haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, kasih-Nya besar. Sukacita hatiku selalu memuji Tuhan, bertambah-tambah dalam kasih Yesusku. Haleluya, haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, kasih-Nya besar. Haleluya, haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, kasih-Nya besar. adik-adik. Semuanya tenang, saat ini kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Kamu menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga berakhirnya nanti, biarlah semuanya Tuhan boleh berjalan seturut dan kehendak Tuhan. Mari Tuhan berkati setiap jaringan yang kami gunakan sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan boleh tetap mengikuti ibadah sampai berakhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Pastinya masih semangat. Nah saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya kembali mengajak kita untuk memuji Tuhan sekali lagi. Jadi adik-adik tetap berdiri. Mari sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah adik-adik silakan duduk kembali. Nah
Nah, saat ini kita sama-sama mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Harni sebentar. Nah, semuanya duduk tenang, duduk yang manis. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Jadi semuanya adik-adik tenang, lipat tangannya. Sudah, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Khususnya Tuhan saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk bisa mendengar dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Kakak pengasuh kami sebentar Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak pengasuh kami sebentar yang akan memberitakan firman-Mu. Mari Tuhan berkati, pakai kakak pengasuh kami, biarlah kakak pengasuh kami Tuhan sebentar boleh memberitakan firman-Mu dengan baik, sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Waduh, semuanya sudah bersukacita menanti pelajaran firman Tuhan hari ini. Nah, kira-kira siapa ya yang hari ini bangunnya dia merapikan tempat tidurnya atau membersihkan kamarnya? Ayo, siapa? Kalau ada yang seperti itu, berarti dia termasuk anak yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab meringankan pekerjaan ibunya di rumah. Wah, hebat deh yang anak-anak yang seperti itu ya. Hari ini kita akan belajar tentang berani bertanggung jawab dalam bekerja sama meringankan pekerjaan. Nah, hari ini kita akan membaca pelajaran kita dari Keluaran 18 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-27. Semua buka Alkitabnya. Keluaran 18 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-27. Kita baca ya. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa ini? Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta kau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan benci pada pengejar suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Segala perkara
yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Amin atas firman Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan yang mengajarkan kita bekerja sama. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam cerita. Karena itu semua dengarkan baik-baik. Kita akan mendengarkan ceritanya ya. Duduk yang baik. Yuk kita dengarkan ceritanya. Suatu hari Musa dikunjungi oleh ayah mertuanya yang bernama Bapak Yitro. Wah, Musa sangat senang dan bersukacita menerima kedatangan ayah mertuanya. Keesokan harinya, Bapak Yitro memperhatikan Musa sedang melakukan tugas-tugasnya. Jadi, Musa adalah seorang pemimpin dari bangsa Israel. Ketika ada bangsa Israel yang mendapatkan masalah, maka mereka akan datang kepada Musa, meminta petunjuk Musa, meminta saran Musa, bagaimana caranya supaya masalah mereka itu bisa diselesaikan. Bapak Yitro memperhatikan ada begitu banyak bangsa Israel yang datang kepada Musa. Sementara Musa sendirian melayani mereka. Sehingga dari pagi sampai sore Musa harus bekerja. Akhirnya Bapak Yitro berbicara kepada Musa. Dia bilang, "Musa, kamu pasti sangat kelelahan." Musa menjawab, "Iya Bapak, saya memang kelelahan karena ada banyak orang yang harus saya layani." Nah, Bapak Yitro pun melanjutkan nasihatnya. Dia bilang, "Musa, kamu tidak boleh bekerja seperti ini. Kamu harus mencari orang untuk membantu meringankan pekerjaanmu. Karena begitu banyak bangsa Israel yang harus kamu layani tiap hari. Pasti mereka juga akan bosan menunggu giliran untuk dilayani. Karena itu, saya menyarankan kamu untuk mencari orang untuk membantu melayani bangsa Israel." Lalu Musa bilang, "Tapi Bapak, saya belum melihat kalau ada orang lain yang bisa mengganti saya melakukan tugas saya ini." Lalu Bapak Yitro bilang, "Memang belum ada orang yang bisa menggantikan kamu melakukan tugasmu ini. Tetapi setidaknya mereka bisa diajari melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Sehingga masalah-masalah dalam bangsa Israel bisa lebih cepat diselesaikan dan kamu juga tidak kecapean, tidak kelelahan. Karena pekerjaan yang dikerjakan oleh banyak orang pasti akan terasa lebih ringan." Akhirnya Musa mendengarkan nasihat Bapak Yitro. Dia mulai mencari orang-orang yang dia pikir dan dia rasa bisa membantu dia dalam melaksanakan tugasnya. Dia pun mulai menunjuk orang-orang yang bisa dia percaya, yang dia rasa mampu melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Akhirnya orang-orang itu pun mulai membantu Musa. Dan Musa merasa pekerjaannya lebih ringan. Banyak orang juga bisa lebih pintar karena mereka mau belajar dari Musa dan membantu Musa melakukan pekerjaannya. Akhirnya Musa juga tidak kelelahan. Jadi pekerjaan yang dikerjakan oleh banyak orang pasti akan terasa lebih ringan.
Nah, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kita sudah belajar betapa pentingnya bekerja sama. Seperti tadi Bapak Musa, seandainya dia hanya seorang diri saja terus bekerja, dia akan sangat kelelahan. Tetapi untung Bapak Yitro sudah membantu memberikan saran sehingga Musa bisa mengangkat atau bekerja sama dengan teman-temannya melakukan tugasnya, sehingga Bapak Musa tidak kelelahan lagi. Jadi penting bagi kita untuk saling bekerja sama, baik di sekolah, di mana saja termasuk di rumah. Jadi di dalam rumah setiap anggota keluarga wajib untuk bekerja sama. Jangan hanya satu orang saja yang bekerja di dalam rumah. Misalnya hanya ibunya saja yang bekerja, ibunya memasak, mencuci piring, dan lain-lain. Pasti ibu akan kelelahan, bisa-bisa sakit karena kelelahan. Jadi semua anggota keluarga yang ada di dalam rumah wajib untuk bertanggung jawab melakukan pekerjaannya, saling bekerja sama. Misalnya ada yang mencuci piring, ada yang merapikan barang-barang, membersihkan di rumah, ada yang menyapu dan lain sebagainya. Jika setiap anggota keluarga melakukan tanggung jawabnya dengan baik, maka pekerjaannya pasti akan cepat selesai. Pekerjaan yang dikerjakan oleh banyak orang pasti lebih mudah dikerjakan. Oke? Nah, diharapkan bahwa anak-anak semua belajar bertanggung jawab untuk bekerja sama di rumah ya. Baik, kita akan menghafal ayat hafalan kita, lalu kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Tetapi sebelumnya, yuk kita dengarkan teman-teman yang sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Halo teman-teman, saya ingin membacakan ayat hafalan Matius 6 ayat 11 berikut demikian. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, perkenalkan nama saya Steven. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu Matius 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Teman-teman, perkenalkan nama saya Fani. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu Matius 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo Bu Guru dan teman-teman, saya Dela dari Dapur 8. Sekarang saya akan menghafalkan Matius 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekian, terima kasih Bu Guru. Dadah Bu Guru dan teman-teman. Hai teman-teman, nama saya Elona. Saya dari Dapur 8. Saya akan menghafalkan Matius pasal 6 ayat 11 berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dadah teman-teman, tetap semangat. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Aldo dari Dapur 8. Saya akan menghafalkan Matius 6 ayat 11 yang berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Bye-bye. Wah, ternyata banyak yang bertanggung jawab menghafal ayat hafalan yang diberikan oleh kakak-kakak pengasuh minggu lalu ya. Hebat. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan kita yang terambil dari Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi itu ayat hafalan kita untuk minggu depan ya. Semoga semuanya semakin semangat. Dan jangan lupa kirimkan videonya ke kakak-kakak pengasuh ya. Nah adik-adik, itu dia firman Tuhan tadi yang sama-sama kita dengarkan. Nah sekali lagi kakak mau tekankan, seperti bangsa Israel, kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus berani untuk
ikut serta dalam pelayanan tentunya. Nah, walaupun kita masih kecil, adik-adik masih kecil, masih terbatas hal-hal yang bisa dilakukan, tapi adik-adik nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, dan jangan pernah takut, karena Tuhan akan memampukan adik-adik semua untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, sebagai ungkapan syukur kita untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, boleh kita pelajari bersama-sama pada hari ini, kita mau memberikan persembahan, dan untuk mengiringi persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Jangan Lelah. Semuanya duduk yang baik, lipat tangan, kita satukan hati kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini, di mana Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar lagi firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk belajar bertanggung jawab, bekerja sama, melakukan tugas kami masing-masing, dimanapun kami berada, termasuk di rumah. Tuhan tolong kami, sehingga kami mampu melakukan dan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang taat dan bertanggung jawab, sehingga semakin hari kami semakin bertumbuh, menyenangkan hati Tuhan. Bapa di sorga, kami terus berdoa, kiranya Tuhan memberkati juga kami dalam pendidikan kami masing-masing, di sekolah. Biarlah Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, semangat, dan hikmat dari Tuhan, sehingga kami mampu untuk selalu melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai pelajar. Walaupun di saat ini kami mungkin sebagian masih belajar online, tetapi kami percaya ketika Tuhan bersama dengan kami akan mampu melakukan semuanya itu, menjalani semuanya itu dengan sabar. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami di rumah, dalam segala pekerjaan dan dalam segala usaha mereka. Biarlah Tuhan terus berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka mampu melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Biarlah Tuhan juga memberikan Roh Kudus-Mu, sehingga orang tua kami akan terus mampu mengarahkan dan mendidik kami dengan baik, dengan benar, sehingga kami juga akan terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kegiatan kami, rencana kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, terutama di masa-masa pandemi ini. Tuhan terus memberkati kami, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita, menyerahkan segala persoalan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini ada yang sakit. Biarlah Tuhan melawat mereka, menjamah mereka,
menjamah bagian tubuh mereka yang sakit sehingga mereka boleh dipulihkan, dan di waktu yang akan datang mereka pun boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan memberkati, sehingga dapat digunakan untuk pelayanan firman Tuhan, perluasan kerajaan Tuhan khususnya di gereja kami. Biarlah semuanya itu boleh digunakan dengan baik. Tuhan, inilah doa kami, terimalah doa kami, karena semua ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah. Mari adik-adik semua berdiri, kita mengangkat pujian Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kembali kita mau berdoa. Semuanya duduk tenang, lipat tangannya, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Dan tentunya kami datang mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk itu semua Tuhan. Dan saat ini ibadah kami telah selesai. Kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan tetap jaga kami, tetap lindungi kami, berkati kami dalam beraktivitas Tuhan, baik dalam bermain, dalam belajar. Mari Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk berjalan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan tetap juga berikan kami senantiasa kesehatan, sehingga minggu depan Tuhan kami boleh kembali melakukan ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, ini doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.